Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat penyuluh dimanapun Anda berada, tentunya kita mengharapkan kebahagiaan di dunia, terlebih kebahagiaan di akhirat. Kita selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala tentu sangat mengharapkan mendapatkan ataupun meraih daripada rahmat-rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu luas. Akan tetapi terkadang ada orang yang memang putus asa daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan keputusasaannya ini sesungguhnya bisa menjerumuskan dirinya daripada kehinaan-kehinaan. Karena keputusasaan adalah sesuatu yang memang Allah larang. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, bahwasanya qala Rasulullah SAW, al-fajirur raji rahmatullahi aqrabu ilallahi subhanahu wa ta'ala minal abidil muqniti. Seorang pendosa yang tidak berputus asa, optimis akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ini lebih dekat daripada Allah subhanahu wa ta'ala ketimbang seorang hamba yang ahli ibadah, yang siangnya berpuasa, malamnya bangun malam, akan tetapi mudah memutus asakan daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin, sahabat penyuluh dimanapun Anda berada, kita seahli ibadah bagaimanapun, sehebat apapun ibadah kita, tentunya tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kalau bukan karena fadl Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan daripada penghambaan kita, akan tetapi penghambaan merupakan suatu kebutuhan bagi kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memang maha kaya dan tidak membutuhkan apapun Allah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin, maka dari itu janganlah pernah berputus asa daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan suatu zaman di masa Bani Israel, ada seorang ahli ibadah yang siangnya berpuasa, malamnya bangun malam, akan tetapi dia senang memutuskan daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit orang yang pendosa dia putuskan asanya. Dia memutus asakan setiap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasa bahwasanya yang bisa menjadikan keselamatan bagi dirinya adalah amal ibadahnya. Seorang hamba yang ahli ibadah, apabila sudah mengandalkan atau menyandarkan segala sesuatu kepada amalnya, ini akan mudah berputus asa manakala dia terjerumus ataupun terpeleset di dalam dosa. Maka dari itu jangan pernah menyandarkan segala sesuatunya kepada amal perbuatan kita, karena pada hakikatnya amal perbuatan kita adalah ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sahabat penyuluh dimanapun Anda berada, dari itu al-faqir menyeru, sebagaimana dikisahkan pada suatu zaman, di zaman Bani Israel, ada seorang ahli ibadah yang seperti itu, tapi mudah memutus asakan daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu luas kepada hamba-hambanya. Suatu ketika beliau melihat dalam mimpinya seolah-olah beliau sudah meninggal, sudah ada di penghakiman Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang ini bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, apa bagian untukku? Kata Allah, an-nar, neraka untukmu. Lah kenapa? Saya ibadah sehari semalam itu enggak kurang enggak lebih, semuanya adalah pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, memang benar, akan tetapi kamu senang memutuskan daripada rahmatku yang begitu luas, kata Allah. Maka karena memutuskan rahmat Allah ini, hamba ini terjerumus ke dalam jurang neraka. Maka ketika kita melihat seorang pendosa ataupun orang yang sedang melakukan kesalahan, jangan mudah mencibir,
jangan mudah memutus asakan karena rahmat Allah begitu sangat luas. Berikan optimisme, dukungan moral sehingga dia mampu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Dengan cara ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bagaimana kita menyeru mereka dengan hikmah dan juga nasihat-nasihat yang baik. Saja yang bisa disampaikan oleh Al-Fakir pada kesempatan yang berbahagia ini. Sahabat penyuluh dimanapun Anda berada, semoga kita semua dijaga daripada keputusasaan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya. Tetap jaga kesehatan dengan tetap menjaga protokol-protokol kesehatan dengan menjaga 5M. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.